Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berikutnya kita akan ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian 3 pangkal kejelekan. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim was-sirajil munir war-rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadratul mukarramin, bapak-bapak para tuan guru yang saya muliakan, bapak-bapak para tuan guru, para ustaz, para mudarris, para muallim yang saya hormati, bapak-bapak para tokoh dan sesepuh masyarakat, para pelingsir yang juga saya hormati, bapak-bapak para pengurus organisasi baik dari pengurus daerah maupun pengurus cabang maupun anak cabang yang juga saya hormati, ibu-ibu dari unsur pengurus muslimat Nahdlatul Watan yang saya hormati pula, beserta segenap jamaah, segenap saudara-saudaraku, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mencurahkan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua pada hari yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan syukur berulang kali karena memang nikmat Allah luar biasa kepada kita pada siang hari ini. Dari tempat-tempat yang jauh, dari beberapa dusun, dari beberapa desa, bukan hanya dari Bual niki nggih, bukan hanya dari Bual, bukan hanya dari Perian, tetapi juga dari beberapa daerah, beberapa desa, beberapa kampung. Kita semua hadir berjalan menuju suatu titik. Kita berjalan menuju suatu majelis dengan niat yang sama, bapak-bapak nggih. Dengan niat yang sama juga untuk ibu-ibu. Inilah yang merupakan tahqiq atau pembenaran atau bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tercakup dalam firman Allah, man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang melakukan kebaikan, melaksanakan ketaatan kepada Allah, min zakarin au untha, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka orang itu akan kami berikan kehidupan di dunia maupun di akhirat, hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang penuh dengan segala macam kebaikan. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ya niki salah satu
pegawaian solah, salah satu amal soleh sindik narak bedana dengan mama barang dengan nina, gih. Karena arak endah pegawaian merupakan khusus, katakanlah merupakan khusus daripada bagian dengan nina. Seperti apa khusus bagian dengan nina? Berbakti kepada suami. Demikian pula ada pegawaian soleh yang khusus untuk dengan mama. Apa itu? Misalnya untuk menjadi ra'i, menjadi penyangga di dalam keluarga. Dia pencari nafkah, dia yang mencarikan anak istrinya uang, itu khusus untuk laki-laki. Nah, kalau mengaji seperti ini pegawaian yang sama-sama kita nina mama nggih. Barang-barang dalam artian mubadarah, sama-sama kita agat, sama-sama kita senang, sama-sama kita cinta untuk melaksanakan ketaatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi membawa keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang berbahagia. Pada hari ini tiang pertama kali berjumpa dengan sebagian dari pelungguh. Kalau sebagian yang lain ya sudah sering nggih. Tapi sebagian dari pelungguh, terutama wabi akhasil khusus warga dari dusun Bual, sebagian dari pelungguh inilah pertama kali tiang berjumpa muayyanah. Muayyanah itu artinya saling lihat dengan tidak ada batasan, saling pantau, nggih, saling gita, saling boya, saling lihat, berjumpa. Tiang meniatkan mudah-mudahan datangnya tiang pada kesempatan hari ini ngerombok sama ton tiang, nggih. Pelungguh juga alhamdulillah berdua pelungguh sama ton sekik malik berombok, yaitu tiang atau dua istri tiang atau anak tiang atau beberapa rombongan tiang. Ini artinya nambah keluarga, nambah sematon. Artinya apa? Kita memperluas silaturahim. Dan kita ingat janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai milih belo umur man ahabba ayyun sa'alahu fi atharihi wa ayyu siapa ingin wa ayyu besatalahu fi rizqihi. Saya dengan mele belo umurna dalam artian belo keberkahan. Nah, nggih. Kalau rekengan ja ndek bau berumbuk. Mun wah seket rekengan ta lek lauhil mahfuz tetap seket. Dak ngombe-ngombe tepacu tetap doang seket. Ndek mungkin jari 60, ndek mungkin jari 70, tetap seket menurut jumhur ulama. Lagu si bau berumbuk, si bau yang bisa bertambah banyak adalah keberkahan dari umur kita. Coba tiang katawan pelungguh dah ingin supaya umurnya berumbuk keberkahannya. Semua kita ingin, nggih. Itu sebabnya kan kita sering bersalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saling doa, mudah-mudahan kita pada mau keberkahan. Nah, salah satu jalan untuk menambah keberkahan umur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan fal yasil rahimah, yaitu dengan bersilaturahim, dengan nyambung hubungan, dengan saling boya, saling lihat, saling gita, dengan berkumpul bersama-sama mengaji. Ini artinya kita menambah saudara kita. Mudah-mudahan adina luwe-luwe sama tonteng ih. Menulu luwe sama tonte sang arak lekan sama tonte sino dengan si mustajab doana. Sang arak siapa tahu ada. Apa bahasa Anda? Sang naarak, mudah-mudahan naarak lekan sekian banyak sematon tasino, mudah-mudahan dek tebade arak sematon ta batur ta sahabat ta dengan si erak li akhirat mau manzilah si luar biasa li sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga erak karena laik ita babaturan, karena ita saling sayang, laik saling kangen, kemudian ia batur ta sino tiba-tiba mau tama surga Firdaus. Mudah-mudahan tabau apa ranah basanda, mudah-mudahan tabau begampong segedi nggih. Mudah-mudahan tabau ngiring. Mudah-mudahan ya mana-mana ya katakanlah dengan sebab arak batur si sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mau mengecewakan hamba yang dia cintai.
Kalau ada hamba yang dia cintai di akhirat, apa katanya? Ya Allah, ini orang bual ya Allah, laik batur tiang ya Allah, dia tiang meleng kita ya taman neraka ya Allah, tiang lunas, adekna mudah-mudahan selamat, adekna mudah-mudahan mun taman neraka jak mudah-mudahan lek paling elen tau nah katanya. Alhamdulillah elenan tau teh nggih. Nah lagu mudah-mudahan dendek taman neraka. Nah lagu ngono, jari ndek tak tau lekan batur ta si luwek niki mudah-mudahan arak si mustajab doana nggih. Arak si bagus, arak si saleh, arak si dekat kepada Allah, sehingga era ia jadi salah satu sumber bantuan ta era li akhirat, cadangan bantuan mudah-mudahan. Lagu mun jarang bersilaturahim mahal ita pernah ngapik diri ta gengsi bersilaturahim dek temele barang-barang barang batur, dek temele bersilaturahim mahal, dek temele bertegur sapa, dek temele ngucap salam ngengos doang munik rurung lek langan. Kalau sedikit teman kita sudah sedikit, nanti tiba-tiba yang sedikit itu ternyata tidak ada orang yang bagus. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi teman-teman nih, pokoknya teman wah bersilaturahim. Kita senang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita senang untuk memperluas silaturahim kita bil khusus kepada sesama umat Islam. Dan bagi warga Nahdlatul Wathon juga akan diingatkan, wahai anakku, apa kata Al-Maghfurullah, pandai-pandailah bersaudara dengan saudara seorganisasi dan seagama. Itu ada seorganisasi dan seagama. Nah inilah yang kita coba untuk wujudkan. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama kali dan terakhir. Mudah-mudahan nyambung gih, nyambung sehingga membawa keberkahan bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat muslimin muslimat yang Tuhan cintai, kita hadir bersama pada siang hari ini untuk mengisi umur kita, supaya umur kita jangan kosong melompong. Karena kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diibaratkan bahwa umur manusia itu adalah seperti bejana. Umur manusia itu seperti gelas. Kalau ada seseorang di dunia ini dek nemele gawe si bagus, dia malas untuk mengerjakan kebaikan, maka ibaratnya itu gelas yang kosong tidak ada airnya. Nah kita sekarang ini yang kata berumbuk gelas tanggih, mudah-mudahan lalu gelas terus penuh meluber. Apa bahasa Anda meluber? Bual, bual. Sudah gelas, sudah meluber di gelas, kita ambil yang besaran gelas, masih penuh lagi, kita pindahkan dia ke bejana. Apa bahasa Anda bejana? Penadong. Nah, penadong itu yang kalau orang begawe biasanya taruh nasi kan di situ nggih. Yang besar itu kita penuhkan supaya jadi sepenuh-penuhnya, supaya jadi seluwek-luwekna nggih. Dek tekanggo puas dek dalam kebaikan. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai al-ijtihadu fi ta'ah. Al-ijtihadu fi ta'ah maknanya bersungguh-sungguh di dalam kebaikan. Dan kalau kita lihat, ada sebagian ulama mengajarkan kepada kita yang namanya ketaatan. Siaran ketaatan sino arak telu tonggakna. Apa bahasa Anda? Aslun. Tunggakna arak telu tunggakna siaran ketaatan. Apa katanya? At-ta'ah salah aslu ta'ah fi salasati asya. Tunggak lekan ketaatan sino terdapat lek dalam telu macam sifat. Si pertama sifatul khauf, si kedua sifatul roja, si ketelu sifatul hub. Sifatul khauf maknanya adalah perasaan takut kepada Allah. Ini tunggak ketaatan si nomor sekian nggih. Dek narak dengan kawa sembahyang muni takut kepada Allah. Kenapa pelungguh sembahyang? Takut masuk neraka nih. Kalau ndak sembahyang kan kayak orang di akhirat. Ada orang nanti di akhirat ketemu sama temannya. Sama ton, masalakakum fi saqar? Apa sebabnya kamu masuk ke dalam neraka saqar? Katanya temannya. Dijawab sama temannya, qalu lam nakum minal musallin. Oh, karena kami dulu di dunia abot sembahyang. Masuk dalam neraka.
Maka kata ulama si nomor seki si jari tunggak ketaatan, si jari tonggak yang merupakan pilar sebab kita melaksanakan ketaatan adalah al-khauf. Al-khauf maknanya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa alamat daripada sifatul khauf? Wa alamatul khauf tarkul maharim. Kata ulama, alamat daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tarkul maharim. Tarkul maharim maknanya meninggalkan pegawaian si haram-haram. Misalnya apa yang haram? Misalnya bebotoh, nggih. Kenapa pelungguh takut bebotoh? Kalau orang Islam dia tidak bebotoh bukan karena takut bangkrut di dunia, tidak. Bukan hanya itu, tapi yang paling pokok kita takut bebotoh karena takut nanti diazab oleh Allah Subhanahu. Kemudian berzina. Kenapa orang Islam tidak berzina? Bukan karena takut menular penyakit kelamin, tidak. Bukan hanya itu yang pokok, tetapi yang pokok adalah takut azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pelungguh tidak mau minum berem? Coba yang tanya. Takut mabuk? Hah? Takut mabuk? Kalau orang sudah apa namanya? Mudmin, apa namanya mudmin itu? Bahasa bualna kecanduan minum berem dakana 10 botol lek mabuk. Kita tidak minum berem. Jangankan 1 botol, 1 teguk, 1 tetes kita jaga bibir kita, jaga perut kita jangan sampai masuk berem. Bukan karena kita takut mabuk, tapi karena kita takut memperoleh azab Allah di akhirat nanti. Ini yang paling pokok nih. Paling pokok untuk orang yang beriman, bukan khawatir terhadap mudarat di dunia, tidak. Karena mudarat di dunia itu sifatnya relatif. Kalau orang bebotoh ada sebagian takut bangkrut, tapi sebagian yang lain isi ceketna bobotoh menang doang ya. Dekna takut bangkrut, menang doang. Nah itu sifatnya relatif. Tetapi kalau orang mukmin dia tidak melakukan perbuatan haram adalah disebabkan karena sifatul khauf. Betul-betul ada rasa takut. Mudah-mudahan jangan sampai masuk kita ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Sai dengan si tekelin, sai dengan si tejauang lekan api neraka disebabkan karena di dunia takut melaksanakan maksiat, wa udkhilal jannah kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah orang yang benar-benar beruntung. Nas'alullah ta'ala ayaj'alana minal faizin. Mudah-mudahan Allah jari yang kita selaput termasuk minal faizin, orang-orang yang beruntung nggih. Kemudian si nomor 2, ulama mengatakan ar-raja. Tonggak lekan pegawaian taat sinu ar-raja. Ar-raja itu maknanya apa? Ar-raja itu maknanya adalah harapan. Apa bahasa anta harapan? Roja. Harapan bahasa Sasaknya dah. Harapan. Kita sembahyang bukan supaya kita sehat badan kita di dunia, tidak. Itu masalah kedua, masalah ketiga. Tetapi kita sholat pertama untuk mencari, berharap memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alamatur raja ar-raghabah fit ta'ah. Dan tanda daripada harapan si arak dalam aten tandiki adalah ar-raghabah fit ta'ah. Demen, suka, cemoh nggawi si bagus. Termasuk mengaji, cemoh hitangi. La ilaha illallah warga Nahdlatul Wathon limbimbi pengajian rame doang. Mudah-mudahan. Coba seperti di sini di masjid, di halaman masjid, di halaman di mana-mana, alhamdulillah ini menampakkan arak rogobah. Rogobah maknanya melet, demen, cemoh, senang, bergembira melaksanakan taat. Itu alamat li'atin ta'ara roja. Ada harapan. Kemudian si ketelu, tonggak lekan ketaatan sinu al-hub. Al-hub maknanya rasa cinta. Rasa cinta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kepada Allah nih. Cinta kita kepada Allah. Karena cinta kita kepada Allah maka kita jaga agamanya. Karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan petuah-petuahnya. Kita laksanakan nasihat-nasihatnya.
Wa alamatul hub asyauq wal inabah, kata ulama. Kemudian rasa cinta si arak lek dalam ati niki arak alamatna, arak tandana lek dengan si cinta niki. Apa tanda al-hub, apa tanda cinta si arak lek dalam ati? Asyauq wal inabah, kangen, senang, apa namanya, rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut ketemu dengan Allah nih. Kita senang ketemu dengan Allah. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ah. Sai lek dalam atina arak perasaan demen, kangen, melek, bedait dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya hari akhirat dan percaya nanti di akhirat akan berjumpa dengan Allah karena perbuatannya si bagus-bagus di dunia. Ahabballahu liqa'ah. Dengan si demen bedait dengan Allah, Allah endah demen bedait barang ia. Wa man kariha liqa Allah, dengan si ndek nemele bedait dengan Allah, dengan si demen gati le dunia, dek narak perasaanna bahwa dunia ini akan ditinggalkan, dianggap dunia ini segala-galanya. Dia takut berjumpa dengan Allah, dia takut untuk menghadapi peradilan hari kiamat, dia takut dek nemili enggan atena. Karihallahu liqa'ah. Maka orang seperti itu Allah juga ndek nedeman bedait lek dengan sino. Nanti di akhirat ndak mau dilihat sama Allah. Apa kata Allah? Oh, kamu dulu yang di dunia ndak senang jumpa dengan saya, kamu dulu yang ndak percaya sama hari akhirat, sekarang lihat ini buktinya ada hari akhirat. Nah, ini tiga hal si jari pokok nih. Jari pokok merupakan pokok daripada ketaatan. Yang pertama al-khauf, yang kedua ar-raja, yang ketiga al-hub. Al-khauf maknanya rasa takut. Rasa takut itu akan melahirkan sikap kita menjauhi kemaksiatan. Yang kedua ar-raja artinya harapan. Harapan itu akan melahirkan ar-raghabah ila ta'ah fit ta'ah, yaitu cinta untuk melaksanakan kebaikan. Kemudian yang ketiga al-hub, rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta ini akan menumbuhkan sifat kangen li atenta, kangen untuk memperoleh nikmat di akhirat. Nah, ini tiga hal yang mudah-mudahan terhias di dalam hati kita nggih. Terhias di dalam atenta ia jari pokok tunggak. Mun wah arak telu niki insyaallah si lain-lain sino datang akan melengkapi. Kemudian kata ulama, arak telu macam endah aslul maksiyah. Arak telu macam tunggak lekan kemaksiatan. Sebab si jari si paling pokok, paling belik si jari rana si nyebapang dengan gawe maksiat arak telu macam kata ulama. Si pertama al-kibru, si kedua al-hirsu, si ketelu al-hasadu. Apa makna al-kibru? Nomor seki al-kibr. Al-kibr maknanya kesombongan. Nih, sebab si nyebapang kesombongan niki, sebab si nyebapang iblis laknatullah alaih ndek nemele sujud lek Nabi Adam alaihi salam. Aba wastakbaro. Enggan ndek nemele. Kata iblis, saya sudah tua, saya sudah sesepuh, saya sudah 40.000 tahun umur saya beribadah kepadamu ya Allah. Kenapa saya disuruh nyembah orang yang baru kamu ciptakan? Padahal aku dengan 40.000 tahun beribadah ya Allah. Sombong dia. Ndekku pantas sujud le Adam si beruk jari, sedangkan aku 40.000 tahun umurku, sedangkan Adam beruk tepinak lekan tanah, sedangkan aku tepinak lekan api lebih hebat dari tanah, maka saya tidak mau sujud. Fa asbaha matrudan, kata ulama, dengan sebab kesombongan dilempar oleh Allah dari dalam surga. Oleh karena itu kita umat Islam, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndek tepantas tasyabuh. Apa aran tasyabuh? Niru. Apa aran tasyabuh? Nyamaang diri teh. Ndek tekanggo tasyabuh dengan iblis laknatullah alaih.
Maknanya apa? Sifat iblis yang paling pokok adalah, paling menonjol adalah kesombongan. Maka umat Islam tidak boleh menampakkan kesombongan di atas bumi. Nggih. Jadi terbagus-bagus, ditekanggo sombong. Misalnya sudah mau kepeng, hasil apa hasilnya ini lek bual? Batu hasilnya. Nah, apalagi batu hasilnya dia kanggo sombong. Batu hasilnya coba. Dengan kemurahan Allah batu sino baunya beraji. Kemudian dengan batu menjual batu banyak mau sudah kepeng luit dia kanggo sombong. Kenapa? Coba lihat di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah, di antaranya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dengan si apabila nelampak lek bumi, ndek nelampak dengan cara si sombong. Ngombe cara dengan lampak si sombong. Ada orang kalau pakai sepatu baru, dia sengaja ginikan apa namanya? Gitu katanya, kayak yang di wayang apa namanya? Di apa namanya itu? Yang di kesenian itu nggih. Gini-ginikan kakinya. Supaya apa? Supaya dilihat oleh orang, "Wih, sepatunya baru," katanya. Kemudian kalau dia jalan misalnya pakai baju yang bagus, dia angkat kepalanya tinggi-tinggi. Dipanjang-panjangkan lehernya supaya dikagumi oleh orang, supaya kelihatan kerah bajunya yang masih licin, yang masih baru, yang masih bau tubuh. Kata Allah, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Manusia, kata Allah. Manusia. Nih manusia ini memang paling banyak diperingat nih. Soalnya memang dia tele nakal manusia itu. Diperingat sekali tidak mau dengar, diperingat 2 kali tidak mau dengar, sampai Allah kirim 315 rasul dikirim ke manusia hanya untuk mengulang-ulang pesan Allah. Terus terperingat tuh. Hei manusia, la tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali kamu berjalan di atas bumi marahan. Marahan kata ulama bimakna batiron, bimakna mutakabbiron, bimakna mustakbiron. Makna maroha itu sombong, angkuh dan congkak. Apa tandanya yang paling gampang orang itu angkuh atau congkak? Innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibalatula. Buat apa kamu banting-banting kaki ke atas bumi untuk memamerkan sepatumu yang baru, untuk memamerkan badanmu yang gagah? Buat apa kamu bantingkan kakimu? Betapapun keras kamu banting kakimu, tidak akan mungkin menembus lapisan bumi. Coba kita begini-gini, tidak ada gunanya. Tidak bisa menembus lapisan bumi, tidak bisa memecah bumi dengan bantingan kaki kita. Walan tablughul jibalatula. Manusia, kalau kamu pakai pakaian bagus, kalau engkau menjadi orang terhormat, jangan engkau menghadap ke atas saja. Jangan panjangkan leher kamu begini-begini supaya dianggap orang paling hebat. Betapapun kamu panjangkan lehermu, lan tablughul jibalatula, tidak mungkin lehermu itu akan sampai ke Gunung Rinjani. Coba panjangkan leher bapak-bapak, mamer begitu-begitu, tidak bisa sampai ke gunung itu. Manusia berada dalam keadaan lemah. Maka kita kalau dapat nikmat, nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dek tekanggo bersifat sombong nggih. Jadi mun temu kepeng apa situ ucap? Alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila kita dapat anak, bagaimana kita ucapkan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tambah doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tonggak kemaksiatan si nomor seki kesombongan. Siaran kesombongan ini penyakit ate si santer becat nenular li awak teh. Makanya Nabi mengatakan, "Ndek mungkin tama surga dengan si arak lek dalam atena bibit kesombongan, walaupun hanya sebesar biji sawi, sebesar biji zarrah."
la yadkhulal jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang li atina arak bibit kesombongan. Nah, jadi mudah-mudahan ati enta bersinggih. Mun ta mau ilmu diri teh becat marani diri teh dengan alim. Loh, aku kan wah aku baca kitab luwih misalnya. Loh, aku kan wah beli sorbanku misalnya. Loh, aku kan wah ngadu jubah misalnya. Nih, warna jubahku hijau. Nih, warna jubahku pedang. Nih, warna jubahku coklat. Nih, warna jubahku biru. Ah, dek tak kanggo ngono. Ketamakan dek nuah puas. Dan ini salah satu sifat-sifat paling menonjol yang ada pada diri manusia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Santer si aran manusia sino ndek nuah mele puas, ndek nuah merasa puas mau kenikmatan. Laik nenek moyang ta Nabi Adam alaihi salam lek sorga tauna. Temuliaan isi selapuk malaikat, malaikat selapuk sujud. Iblis sindek mele sujud tak usir isi Allah. Wah mai-mai dalam sorga bersama dengan pasangannya yaitu Hawa, bersama-sama teman-teman di sorga. Datang iblis menggoda, Adam meleke sida mau nikmat si lebih lekan sini. Nah, di dalam sorga masih bau tergoda si iblis nih. Meleke sida mau nikmat si lebih lekan sini. Qala hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, maukah kamu saya beritahu ala syajaratil khuldi, kepada pohon yang akan membuat kamu tidak bisa mati. Kalau kamu makan buah dari pohon itu tidak bisa mati Adam, seperti malaikat. Melihat Nabi Adam alaihissalam. Wa mulkil la yabla, dan dengan sebab makan buah dari pohon itu maka engkau akan memiliki kekuasaan yang paling tinggi di atas langit, di kalangan makhluk Allah yang ada di atas langit. Melihat Nabi Adam alaihissalam, padahal wah teringat isi Allah subhanahu wa ta'ala lagu isi hirsun, arak melihatna, arak perasaan dak puas melina berumbuk, padahal wah telarang, telanggar larangan sinu. Akhirnya Nabi Adam bersama Hawa, bersama Siti Hawa terlempar jatuh ke atas bumi. Dengan sebab apa? Dengan sebab al-hirsu. Al-hirsu maknanya sifat ketamakan. Dan ini yang banyak menyebabkan manusia endah seda lek dunia niki nggih. Luwe manusia si seda lek dunia dengan sebab ketamakan. Alam dunia sini endah luwe si seda bagian dunia sini sebab ketamakan manusia. Manusia laik manusia lalu aning laut nggih, melaut jadi nelayan, baitna empak, kadu jaring, kadu pancing. Lagu ngone-ngone isi tamangna bum. Duar hancur selapuk ikan yang kecil-kecil, selapukna makhluk Allah si arak le bawah laut niki hancur selapukna. Akhirnya hancur seda keseimbangan li atas alam. Laik dengan laik je mun memelem beta kayu bakar tebangna sekek dua lolon kayu nggih, sekek dua telu empat kadu untuk apa namanya kayu bakar. Lagu isi rakusna manusia nengke lalu aning hutan dekna 100, 200, 1000, 2000, 10.000, ribuan hektar, ratusan ribu hektar, habis hutan menjadi gundul dengan sebab ketamakan manusia. Papah datang musim hujan, buruk tenangis belabur. Kenapa belabur? Wah dek narak pohon lolon kayu le gunung si bau nyerap, si bau nahan air sinu. Wah buik gundul, air turun lekan atas. Habis samberna dasan teh buik ita selapu teh buruk tenyesel. Kenapa sebab apa? Al-hirsu, ketamakan manusia. Coba deh kita endah negara antes sini. Negara antes sini laik. Wah 2 kali kejadian negara anta kesini kena musibah. Kenapa kena musibah? Al-hirsu, karena tamak. Arak sekik laik pertama, wah mau kekuasaan. Karena mau kekuasaan akhirnya teumumang dirina, suruhna dengan ngelantik ia jadi presiden seumur hidup.
Jadi presiden seumur hidup, akhirnya kacau selapu, macam-macam, timbul PKI segala macam, akhirnya sida negara. Si kedua Malik, wahna berkuasa 5 tahun, dekna puas 5 tahun, milihnya 10. Mau 10, Malik berombok 5, jadi 15. Sampai 20, sampai 2,5, 25, sampai 30 tahun, sampai 32 tahun. Ribut, hancur selaput negara. Disebabkan karena ketamakan. Ya ampun, kita tahu-tahu ngukur, apa bahasa ngukur? Tahu-tahu tengukur batas diri ta. Apabila arak hal-hal sindik tebau isi diri ta, isi kemampuan ta, dini tegawe iya. Apabila wah sampai ita lek batasan maksimal kemampuan ta bayawah sinowah batasan ta. Dendek tegita dengan si atasan lekan ita, akhirnya timbul penyakit tamak. Aduh mun ieu bau aja aku masa deku bau padahal mulan dina bau. Lagu akhirnya karena tamak harus nebau akhirnya tebau-bauang. Akhirnya apa? Terjadi kekacauan. Ini sebab ketamakan. Ya tonggak kelengian si nomor 2 tamak. Nah ita mun temu rezeki lu kita bersyukur nggih. Dan dendek tegita dengan si lebih sugi doang. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 sifat si nyebapang dengan termasuk syakiran sabirah, dengan si tertulis di sisi Allah termasuk dengan si bersyukur dan termasuk dengan si sabar. Saya sino sifat apa sino? Man nazara fi dinihi ila man fauqahu faqtadabih. Dengan si lek dalam masalah agama gitana dengan si lebih atas, artinya dengan si lebih pacu lek dalam masalah agama. Jadi misalnya kita wah pacu kita sembayang si wajib, kita tak arak batur si pacu sembayang sunat endah. Iya si tertiru nggih. Tuh kita lebih pacu, tertiru. Nah nomor seki. Kemudian si nomor 2, man nazara fi dunyahu ila man dunahu fahamidallah ala ma faddalahu ala ghairihi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kemudian si kedua, sifat dengan si sabar dan bersyukur itu adalah apabila dalam masalah dunia dekna gita dengan si lebih lekania, lagu gitana dengan si lebih kurang lekania, dengan si lebih miskin, dengan si lebih melarat. Jadi sehingga muntegita dengan si bawaan lekanita apa ucapan ta? Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh dakakku miskin, ternyata masih arak batur si lebih miskin. Oh dakakku kurang kepenku, ternyata masih arak batur si lebih kurang. Oh dakak janganku sia barang lembain, ternyata arak batur si janganna sia doang. Nah dengan sebab itu muntegita dengan si lebih bawah lekan kita alhamdulillah akan mengucap syukur alhamdulillahi rabbil. Tapi kalau kita lihat dengan si sugi doang ngunik-ngunik talonate akhirnya kita nggih. Talonate gedak kita. Padahal yo kan pada pacunku barang ia sembahyang kan luwian kepengna. Yo kan pada aku pacunku barang ia ngaji kan ia luwian montorna. Akhirnya kalau sudah seperti itu lama-lama akan timbul suuzon kepada Allah, lengi persangkaan ta kepada Allah, paranta Allah dekna adil. Nauzubillah min zalim. Mun wah seda atenta kepada Allah, wah ada persangkaan si lengi dalam atenta terhadap Allah, ia alamat bangkrut dunia akhirat. Alamat celaka dunia akhirat. Itu sifat orang yang beriman. Mun dalam masalah agama aja tertiru dengan si lebih pacu nggih. Teu kitu ale atas lo arak dengan pacuan. Ku pacuan sembahyang. Soalnya arak dengan si pacuan. Arak tegita dengan si selalu berzikir. Milu itu. Saya juga mau ikut rajin-rajin berzikir supaya sama dengan dia. Anu caranta. Apabila le masalah dunia aja kita si lebih rendah. Sehingga jadi kontrol. Dakak nangeni alhamdulillah masih arak si lebih kurang, berarti Allah masih ngelebihan aku lekan semetonku sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Dek jadi dengan si terlalu ambisi akhirnya nggih. Kemudian si ketelu kata ulama aslul maksiyah yang ketiga adalah al-hasad. Al-hasad maknanya adalah talonati, dengki, iri hati kepada orang.
Itu yang menyebabkan dulu anak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dulu di antara anaknya berdua ya luwek bijajari nggih. Nah di antaranya ada dua arana Qabil barang Habil. Qabil barang Habil sini tersuruh isi Nabi Adam alaihissalam untuk memberikan korban kepada Allah. Kemudian Kabil sugulangna korban. Apa korban si tersugulang isi Kabil? Hazmah, satu ikat hasil panennya, satu ikat hasil panennya yang sudah layu, yang tidak baik. Jadi misalnya hasil padi siside, disuruh sama Nabi Adam, anakku Kabil sama Habil kemari, kamu berdua sekarang disuruh untuk berkorban oleh Allah. Kamu Kabil berkorban dengan hasil pertanian kamu, karena kamu jadi petani. Kamu Habil, kamu berkorban dengan hewan ternak karena kamu menjadi penggembala. Akhirnya pergi Qabil, diambil hasil pertaniannya, diambil padena si seda. Kemudian ia si tejauh aning batu tauna berkorban. Tetuluk apa rana pade si seda sino. Hasil tanaman si seda sino. Tetuluk di atas batu. Kemudian Habil jauhna apa rana bembekna si paling mokoh. Si paling sehat. Jauhna aning batu ini dah. Tak anti jemak kelemak tegita malik. Ternyata korban lekan Habil berupa padi si seda sino masih arak marak bengan tono. Dik na terima isi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bembek si arak jadi korban niki wah telang, wah tersambar isi api. Jadi laik menurut sebagian ulama, kalau dulu orang berkorban itu tanda diterima korbannya orang dahulu adalah datang api tak puluhun nar, diambil, dimakan, disambar korban itu oleh api sehingga hilang. Kalau tidak diterima marak bengan. Akhirnya begitu dilihat sama Kabil, dia terima korbannya sino, bukannya dia sadar, sang salah caraku berkorban karena aku ngorbanang apa ranah pade si seda, sedangkan semetonku sini sang bagus korbannya apa ranah bembek si mokoh. Berarti aku si salah. Aku mohon maaf, aku mohon taubat, aku beristighfar. Dek nengenuh. Justru kita korban sematona terterima, ia ndak terterima, akhirnya timbul talonati di dalam hatinya. Ini berarti ulah adik saya ini, berarti ulah saudara saya ini. Kalau begini caranya aja harus saya bunuh saja dia. Dibunuh adiknya, dibunuh saudaranya. Kenapa dibunuh? Dengan sebab hasad, talonati, iri hati. Iri hati itu batasannya kata ulama, perasaan dek tedemen kita nikmat si arak lek batur sambil berharap nikmat sino telang lekan batur. Yo sino aran iri hati. Munarak batur mau nikmat, kemudian milih item mau nikmat marak batur, lagu dek berharap nikmat sino telang lekan batur kanggo niki. Nggih. Misalnya arak batur berdua motor, kemudian kita melihat endah, ya Allah mudahan ku mau motor. Nah, bagus sino. Lagu sini nekanggo aja. Ya Allah, mudahan aku mau motor dan mudah-mudahan motor batur sini teri aneng jurang. Nah, sino ini nekanggo. Berarti talonate sini. Doa yang dengan lengi, sino ini nekanggo nggih. Ini tiga pokok tunggak maksiat. Pertama sombong, kedua tamak, si ketelu talonate, iri hati, dengki. Ini yang menyebabkan dulu Masya Allah. Yang pertama, dengan sebab kesombongan iblis terlempar dari surga. Dengan sebab ketamakan Nabi Adam terlempar dari surga. Dengan sebab hasad, iri hati, maka terjadilah pertumpahan darah yang pertama di atas bumi. Qabil membunuh saudaranya Habil. Habis dibunuh kemudian ditalak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah niki contoh telu macam tonggak kebagusan, si mudah-mudahan bau arak li itengih. Si pertama perasaan khauf, si kedua roja. Khauf artinya rasa takut. Dengan rasa takut itu kita tinggalkan maksiat nih. Kedua roja itu artinya berharap. Dengan sebab berharap itu maka kita demen cemoh gawe si bagus nih. Kemudian si ketelu al-hub maknanya rasa cinta.
Dengan sebab ada rasa cinta kita kepada Allah, maka kita memiliki perasaan kangen, rindu untuk berjumpa dengan Allah dan rindu untuk memperoleh surga. Kemudian telu tunggak kelengian, si pertama al-kibru, maknanya sombong. Dengan sebab kesombongan hancur seluruh amal yang dilakukan oleh iblis, tidak ada nilainya, dibuang, dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian si kedua al-hirsu, yaitu ketamakan. Dengan sebab ketamakan ini maka Nabi Adam terlempar dari surga. Dan yang ketiga al-hasad, yaitu iri hati. Dengan sebab hasad ini maka terjadilah pertumpahan darah yang pertama di atas bumi. Si telu si pertama mari telaksana anggih, telu si kedua mari kita jauhkan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, mudah-mudahan memberikan keafiatan kepada kita semua. Nah niki sitian sampaian, Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian tadi telah kita ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian 3 pangkal kejelekan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.